Bumi tempat kita tinggali ini memang mayoritas berisi air. Lebih dari 71% permukaan bumi dilapisi oleh air, baik itu mata air, sungai, danau, bahkan lautan. Lautan sendiri mengisi 96,5% dari banyak air yang ada di bumi. Sebagai kumpulan air yang sangat luas, ternyata lautan banyak menyimpan rahasia dan fakta yang jarang orang ketahui. Ada banyak pengetahuan yang bisa dipelajari dari lautan yang sangat luas dan masih terus berkembang hingga saat ini. Hal berikut ini merupakan fakta Bristol Mound adalah jenis ikan yang paling banyak ditemukan di dunia. Ikan ini termasuk dalam keluarga Gonostomatidae yang memang terdengar kurang familiar. Jenis ikan Bristol Mound penghuni perairan laut dalam. Populasi ikan ini banyak ditemukan di Samudra Pasifik, Atlantik, hingga Samudra Hindia, serta ditemukan juga dalam jumlah kecil di perairan kutub. Dinamakan Bristol Mound karena ikan ini dapat membuka mulut sangat lebar, dan di dalamnya terdapat bulu-bulu menyerupai gigi di sepanjang mulutnya. Bristol Mound menjadi salah satu vertebrata yang paling banyak ditemukan di dunia. Ukurannya memang kecil, tidak lebih besar dari jari-jari manusia, tetapi jumlahnya bisa mencapai lebih dari 20 miliar. Bahkan hingga ratusan ekor Bristol Mound di seluruh lautan. Dua, teknologi terus berkembang untuk membuat air laut bisa diminum. Apakah kamu pernah mendengar tentang desalinasi? Ya, desalinasi merupakan proses penyaringan air laut agar nantinya layak diminum oleh manusia. Seperti yang diketahui, menenggak air laut tanpa melalui proses penyaringan yang ketat dapat membahayakan kesehatan. Sementara itu, kebutuhan air bersih di dunia semakin meningkat. Karena ketersediaan air di beberapa tempat juga mulai terbatas. Dalam proses desalinasi, kandungan garam di dalam air dihilangkan agar air menjadi tawar. Namun proses ini menghabiskan biaya yang sangat mahal. Hingga kini, ilmuwan masih mencari cara yang lebih murah dan mudah untuk mewujudkan hal tersebut. Erupsi vulkanik terbanyak terjadi di bawah laut. Mendengar terjadinya letusan gunung berapi di daratan mungkin sudah biasa. Tetapi, bagaimana jika letusan gunung berapi terjadi di bawah laut? Faktanya, ada sekitar 80% letusan gunung berapi terjadi di bawah laut. Bahkan, banyak gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Letusan gunung berapi tersebut juga memuntahkan lahar panas di bawah permukaan laut. Menariknya, para penelitian percaya bahwa ada beberapa spesies di bawah laut yang mampu hidup di lingkungan ekstrim, bahkan di dekat gunung berapi tersebut. Lautan adalah alasan kamu bisa mengakses koneksi internet. Kamu keliru jika berpikir bahwa internet yang kamu gunakan tersebar di udara begitu saja. Internet dihubungkan oleh jaringan kabel yang sangat besar dan panjang yang dihubungkan ke setiap belahan bumi dari dalam laut. Kabel ini dipasang oleh perusahaan-perusahaan komunikasi untuk menjaga jaringan internet internasional. Bayangkan saja bagaimana usaha keras teknisi yang memperbaiki kabel ketika terjadi masalah. Maka dari itu, kabel-kabel tersebut sebenarnya dibuat sangat aman dari segala ancaman, baik itu ekosistem kehidupan di laut maupun fenomena alam. Penghasil oksigen terbesar berasal dari lautan. Mungkin banyak yang mengira bahwa penghasilan oksigen berasal dari tumbuhan di darat. Nyatanya, 70% pasokan oksigen di atmosfer bumi berasal dari tanaman di laut yang biasa disebut fitoplankton. Bentuk tumbuhan ini tidak kasat mata dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Fitoplankton juga berfotosintesis dan melepaskan oksigen sebagai produk sampingannya. Ikan benua Antartika punya cara alami untuk mencegah kebekuan. Bukan rahasia lagi jika kondisi kutub ini benar-benar sangat dingin. Jangankan lautan, daratannya saja sangat dingin sehingga dibutuhkan adaptasi fisiologis untuk bisa bertahan hidup di sana. Ekosistem flora dan fauna punya cara unik tersendiri untuk dapat bertahan hidup di kondisi ekstrim kutub. Ikan di kutub utara misalnya, mereka memiliki protein anti beku yang mencegah kristal es tumbuh di dalam tubuhnya.
Protein ini juga menjaga agar darah ikan tetap bisa mengalir seperti biasa. Selain itu, ketika laut ditutupi oleh lapisan es, sebenarnya masih ada oksigen yang terperangkap di antara lapisan es dan air, sehingga ikan dan hewan air lainnya masih bisa mendapatkan suplai oksigen yang sangat cukup. Kecelakaan kapal kargo berjasa dalam ilmu oseanografi. Pada tahun 1992, pernah terjadi sebuah kecelakaan kapal yang dijadwalkan melalui perjalanan dari Cina ke Amerika. Kapal tersebut mengangkut mainan bebek karet sebanyak 28.000 buah. Namun, satu kapal kargo yang berisi mainan tersebut mengalami kecelakaan yang menyebabkan muatan puluhan ribu bebek karet tersebut tumpah ke Samudra Pasifik Utara. Uniknya, peristiwa ini justru banyak membantu para peneliti oseanografi dalam meneliti arus air lebih baik lagi. Bebek mainan tersebut tersebar bahkan hingga ke kawasan Eropa, Atlantik, Alaska, Hawaii, dan bisa ditemukan hingga pertengahan tahun 2000-an. Nah, itulah 7 fakta menarik tentang lautan yang jarang kamu ketahui. Seperti biasa nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten yang bermanfaat dan menghibur tentunya.